Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Wah, Kang Asep. Muslim. Selamat malam, Kang Edis. Selamat malam, Kang. Muslim ya. Tadi saya nyimak ayat mana yang tadi nyimak saya? Surat Muhammad ayat yang ke-17. Oh iya. Ayat yang ke-19. Di situ jelas sekali dikatakan bahwa wahai Nabi, ya, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Berarti berdasarkan ayat ini Muhammad disuruh memohon ampun atas dosanya, betul? Betul. Nah, kalau dia disuruh mohon ampun atas dosanya, maka dia adalah seorang yang berdosa, betul? Belum tentu. No, gimana? Kita kalau kita. Belum tentu. Begini. Nah, begini, Kang Asep, tenang. Begini. Kalau orang tidak punya hutang, mungkinkah dia disuruh meminta supaya hutangnya dihapuskan? Kan ini ayat Quran ini kan untuk semua umat manusia sejaman mana aja gitu ya. Itu Nabi Muhammad itu suruh meminta ampun di atas dosa-dosanya. Ya namanya juga manusia yang mesti berdosa. Nabi Muhammad. Muhammad berdosa berarti? Ya. Muhammad berdosa? Saya berdosa namanya juga dia manusia. Oke, ayo. Aku bersaksi. Ayo aku bersaksi dulu. Sebentar, aku bersaksi dulu. Bukan dosa besar. Ya, masalah itu gampang. Aku bersaksi, yuk. Kenapa? Aku bersaksi. Mereka tidak mau mengaku. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah seorang yang berdosa. Ayo, aku bersaksi. Iya, tapi Anda framingnya ke situ aja. Sedangkan di Islam itu kita tidak boleh. Islam itu kita tidak boleh menyombongkan diri. Begini Kang, goalnya Kang Asep. Goalnya adalah mengakui Muhammad seorang berdosa, betul? Itu kan perintah dari Allah. Bukan, kita nggak ngomongin perintah dulu. Jangan ngomong perintah dulu. Nanti kemana-mana bahasan kita. Bahasan kita adalah supaya umat Muslim sadar bahwa Muhammad itu adalah seorang berdosa, betul? Ya, semua manusia itu pasti berdosa. Ah, sudah sekarang. Karena banyak umat Muslim menganggap Muhammad itu adalah orang yang tanpa dosa. Makanya ini mau saya luruskan supaya umat Muslim sadar, kaum muslimin wal muslimat, Muhammad itu seorang yang berdosa. Ayo silakan. Dengerin orang lain juga harus. Oh ya sudah, silakan. Jangan otakmu aja yang harus ngomong. Silakan. Iya kan? Nabi Muhammad itu kan manusia, mesti berdosa. Ya berdosanya tuh tergantung itu kan dari dosa apa gitu. Dan mintalah ampun kepada Allah, ya kan? Dan mintakanlah ampun kepada umat muslim, yaitu umat-umat dia, supaya dia diampuni dosa-dosa umatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah yang disebut ajaran kasih. Nabi Muhammad itu selalu memikirkan umatnya, bahwa dia umatnya yang berdosa itu dia minta diampuni dosa-dosanya, semua dosa-dosanya, begitu Bang. Bukan masalah Nabi Muhammad pendosa, ya manusia itu pendosa. Ya kan? Berarti Muhammad berdosa ya? Bisa aja berdosa, bisa salah. Muhammad berdosa? Bisa salah, tapi tidak. Tapi kalau seandainya masalah urusan dosa Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad sudah dijamin masuk surga. Berarti Muhammad berdosa? Iya, tidak dipungkiri. Oke, dia berdosa. Oke, ayo bersaksi yuk. Gini. Ayo, Allah. Setelah panjang lebar penjelasan yang berbelit-belit, kenapa kita tidak menyimpulkan satu kesimpulan ya? Aku bersaksi. Gak bisa begitu. Nah.
Justru Kang Nabi Asep, Muhammad itu diperintahkan Kang oleh Asep, Allah dengar, Subhanahu wa taala Kang dia Asep. itu supaya meminta ampun. Jangan sampai ini dengan penafsirannya ya, jangan sampai Nabi Muhammad itu melakukan dosa. Nah, Jangan sampai makanya kata orang Muhammad berbuat boleh dosa, berbuat dosa. Kok jangan sampai berbuat dosa? Justru kalau tidak berdosa. karena seandainya kalau manusia itu udah minta ampun dan minta ampun, beristighfar terhadap Allah, maka dia diampuni segala dosanya. Oke, baiklah. Oke, Dan itu bukan poin kita. Kita Begini Kang sebagai Asep. dia sebagai Kang Asep. Rasul, sebagai Kang Asep, panutan dengarkan kami, dulu, Kang. ya kan? Kang Dengar. Asep. Sebagai panutan kami, dia itu memintakan kepada umatnya yaitu muslimin wal muslimat supaya diampuni segala dosa-dosanya. Gampang. Gimana coba? Sama kalau kamu apa coba? Katanya Yesus disalib untuk menebus dosa-dosanya orang manusia, dosanya Adam, dosa waris. Apa tuh? Ayo. Kalau saya mau Sudah belum, ngomong Kang? mah. Nah, Sudah yuk, belum? Terus. Belum. Ngomongnya sudah atau belum? Atau masih lanjut lagi? Jadi kalau mau lanjut oke siap. Oke, Itu Kang. kadang-kadang seperti itu. Kamu jangan menyesatkan orang-orang yang cerai-cerai gitu mah ya memang kamu Menyesatkan bisa. sih gimana sih? Pakai ilmu kamu. Bisa sama kamu. Kalau orang cerai-cerai yang nggak tahu masalah Islam yang Kita- sesungguhnya. Hah? Bisa, emang betul. Kita Saya dengarkan sering dulu dia kamu curhat dengerin ya, saya biar ngomong. nggak apa-apa. Santai Sering, aja. sering saya itu dengerin kamu. Kalau orang yang masuk ke kamar kamu bisa bolak-balik atau ditendang-tendang sama kamu, dihina-hina sama kamu, itu bisa. Tapi saya nggak bisa. Kenapa? Nabi Muhammad itu suruh meminta ampun kepada Allah dan minta ampunkan umat-umatnya. Berarti apa? Kasih sayang Nabi Muhammad itu terhadap umatnya itu lebih besar daripada dirinya. Dia pun juga meminta ampun. Makanya manusia Islam kalau melakukan kesalahan diampuni oleh Allah dengan dipintanya lah pada Nabi Muhammad yaitu supaya semua dosa-dosa umat Islam mukmin laki-laki dan perempuan itu diampuni dosa-dosanya. Sudah. Begitu, tidak harus menyalin diri, tidak harus Sudah belum? mengorbankan diri, tidak harus. Tinggal berdoa ya Allah, kan tinggal ayo gimana? Sudah belum dirimu, ngomongnya? sayang? Aduh, enggak saing. Sudah. Ya, saing ngomong aja gerak naon deui. Baik, Ayo. baik. Jadi Kang Asep sudah mengakui bahwa Muhammad berdosa. Udah jangan ke situ aja. Orang kan juga kalau bilang ke situ aja. Kamu Berat, mengakui fakta dan kenyataan. Kalau ingin otak dirimu sendiri, pemahaman dirimu sendiri yang Jadi Kang Asep mengakui Muhammad berdosa. Itulah. Kang Asep sudah Ya, mengakui Muhammad namanya berdosa. juga kalau dia manusia bisa saja dia berdosa. Kok bisa makanya dengan saja? cara- Baiklah, karena Kang Asep malu-malu mengakui Muhammad berdosa, jadi saya undang Muslim yang masih yang berani mengakui Atau Muhammad kamu berdosa ya. mengundangnya nanti. Undangnya Loh, muslim makanya saya tanya Kang Asep nggak jelas. Jangan tahu apa-apa. Loh. Coba saya tanya lagi Kang Asep. Apakah Kang Lo Asep gimana tuh? mengakui? Di komal-komal Kang Asep yang- denger dulu, yang denger. lewat-lewat kamu tuh. Ngomong terus nih Kang Asep, oi. Ketakutan dia aja, oi. Coba lihat. Dengar Kang Asep. Apakah Muhammad adalah seorang berdosa? Orang Banten Apakah tidak Muhammad ada. adalah berdosa? Orang Satupun berdosa? juga tidak ada gereja di saya di Banten nggak ada. Sikat hadis. Gelagapan ya. Apa lo? Ayo lo. Tidak ngomong boleh apa Kang lo? Asep menutup-nutupi diri Ais. bahwa Muhammad seorang berdosa. Menutupi diri gimana? Nabi Saya Muhammad kan itu hanya tanya terbang. apakah Benar. Muhammad berdosa, Kang Benar, Asep nggak begini. jawab-jawab. Dengan ayat itu aja. Tapi Ya saya mau pertanyaan Muhammad saya gampang saja begini kan, Kang. Apakah Muhammad berdosa? basarun walaisa kal basar tuh. Muhammad itu basarun, Muhammad itu manusia. Iya, apakah dia berdosa? seperti manusia. Apakah dia berdosa? Ya, atau pernah melakukan berdosa, pernah. Oke, pernah ada melakukan. sekarang bersaksi Bisa yo. saja melakukan, Aku bersaksi, bisa. aku bersaksi, aku Nggak, bersaksi. apaan bersaksi? Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah seorang berdosa. Yo. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Nggak mau begitu. Allah, dia tidak mau. Nggak Ya bisa, lah. nggak bisa begitu. Ya sudah, Kang Asep di bawah saja dulu. Ayo, Kang. ayo, coba saya Ya, balik selamat lagi malam, sama Kang aku. Asep. Yes. Allah, dia ketakutan mengakui Muhammad berdosa. Karena memang faktanya, ya, fakta yang terjadi di lapangan, umat Islam itu mengkultuskan, mendewa-dewakan, dan menganggap Muhammad itu adalah tanpa dosa. Makanya banyak orang Muslim ketakutan bibirnya tertutup untuk mengatakan Muhammad seorang berdosa. Karena apa? Karena kalau ada seorang Muslim yang mengatakan Muhammad berdosa, maka dia akan dihujat oleh sesama Muslim lainnya.
Karena sudah terbentuk sebuah dogma, sudah terbentuk sebuah doktrin bahwasanya Muhammad itu suci, suri tauladan yang baik, tanpa dosa, maksum. Ah, inilah kebohongan-kebohongan yang dipercaya oleh umat. Kalau Anda mengatakan bahwa saya memfitnah, ayo silahkan naik. Bantah argumen-argumen saya. Wahai para penyembah Muhammad. Ya, silakan. Jadi, kemudian bantah. Berikan saya argumen-argumen bahwa Muhammad bukan orang berdosa. Kita kasih naik ada Heru Putra Sulung. Dominic NTT. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Dominic. Jangan gelap-gelapan, Bang. Nanti jadi nabi. Coba pindah ke tempat yang terang supaya kami bisa melihat, Bang. Ke tempat terang. Terang. Philips terang, terus terang, terus. Gelap, Bang. Tidak kelihatan. Nanti Anda jadi nabi loh. Kalau Anda jadi nabi, pasti nanti Anda minta perempuan. Ayo, silakan. Aduh, tidak terdengar ya. Baik, kita turunkan ya. Teman-teman, pastikan teman-teman kalau mau nanya, teman-teman itu berada di tempat yang ada pencahayaan yang cukup. Kemudian teman-teman itu sudah persiapkan argumen-argumen apa yang harus Anda bantahkan nanti, begitu. Supaya apa? Supaya Islam tidak terkesan makin babak belur. Ya, ayo silakan, silakan. Wahai pengikut manusia yang berdosa, ya. Kita kasih naik ada sebentar. Kita kasih naik ada. Sabar ya teman-teman ya. Saya pilihkan dulu akun yang jelas ya, akun yang asli. Coba kita kasih naik ada. Sebentar. Sabar ya teman-teman ya. Saya belum melihat di sini ada satu akun ustadz ataupun seorang Islam yang berkompeten ya. Saya mengundang ya supaya Bang, temanya jangan itu Bang. Itu kan udah jelas-jelas Muhammad berdosa, mana berani mereka bahas. Gak apa-apa gini. Kita bahas yang ringan-ringan saja. Saya ingin menyadarkan kaum muslimin wal muslimat supaya besok-besok kalian jangan mengatakan lagi Muhammad itu orang yang suci, maksum, ya, terpelihara, tidak melakukan dosa. Itu semua klaim-klaim yang salah. Saya sebagai orang yang sangat mengerti Al-Quran, sebagai orang yang sangat-sangat mempelajari Al-Quran secara mendalam, ingin mengatakan kepada kalian, wahai kaum muslimin wal muslimat, janganlah kalian katakan fitnah kepada Muhammad. Muhammad orang berdosa, kalian bilang bukan berdosa. Sungguh fitnah kalian itu kan keji. Bukankah fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Oke, kita kasih naik ada Bang Agan. Bang Agan. Selamat malam Bang Agan. Halo Bang Edis. Ya, Islam atau Kristen Bang? Mantan Islam Bang. Mantan Islam. Suara apa yang berisik-berisik Bang? Hujan Bang Edis. Oh hujan Bang. Ya, salam kenal Bang Edis dari Bandung. Oh dari Bandung juga. Allah. Jadi penuh gereja. Saya ini ya. Bang Agan, di sini kita tidak boleh asal-asal mengaku. Ya. Nah, kalau Anda benar-benar mantan Muslim, coba waktu Anda Muslim gimana? Coba bacaan-bacaan sholat atau bunyi niat. apa? Boleh nggak kalau baca niat sholat? Silakan. Tapi kamera jangan separuh-separuh Bang, jangan separuh-separuh. Nah, silakan. Ya silakan. Usolli fardu sufi, nokta ini mutakila kiblati ada Allah Ta'ala. Al-Fatihah. Coba bacakan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Coba bacakan satu surat coba. Apa?
Bacakan satu surat dalam Al-Quran. Alam taro kaifa qaratuka bi asabil fil alam yas'al kaido fitadbil wa arsalat babil. Oke, ya sah ini muslim. Oke, jadi Anda sudah meninggalkan agama Islam itu Bang. Kapan ini tepatnya Anda meninggalkan agama Islam? Sudah mau 3 tahun Bang Edi, dan sekarang puji Tuhan udah jadi pendoa gereja. Sudah 3 tahun, puji Tuhan. Ya. Bagaimana pesan-pesan Anda kepada orang-orang yang masih mengikuti orang berdosa Muhammad? Silakan. Pokoknya jangan ragu mengikuti Tuhan Yesus, karena udah jelas itu ada jalan kebenaran dan hidup. Kalian bakal mendapatkan hidup yang kekal yang abadi, karena abadi bagi aku sekarang hidup dalam Kristus dan mati adalah keuntungan. Mantap. Oke lah ya Bang ya. Ini sehubungan karena suaranya mendengung tidak jelas. Oke, mantap. Oke, kita undang yang muslim yang lain. Oke, terima kasih Bang Agan. Oke, kita turunkan. Suaranya agak sedikit berisik dan kita ini ya. Teman-teman ya, kalau mau naik usahakan tuh pakai headset. Headset ya, perangkat Anda dipersiapkan supaya tidak masuk suara-suara. Ayo, mari ya. Kaum-kaum yang masih mengikuti orang berdosa, silakan kalian naik kemari, mari kita berdiskusi. Oke, kita kasih naik ada I love you. I love you. Oke. Iya, selamat malam. I love you. Apakah Anda Muslim atau Kristen? Muslim atau Kristen, Bang? Oke, ini sinyalnya tidak nyambung, jadi kita turunkan. Kita kasih naik ada Dedi. Coba, Dedi. Oke. Selamat malam, saudara Dedi. Halo, Dedi. Apakah Anda mendengar? Dedi? Oke, baik. Dia tidak mendengar ya. Kita turunkan. Kita kasih naik ada Ozil. Ozil. Oke, selamat malam, saudara Ozil. Makasih. Selamat malam, Bang. Ya, Muslim atau Kristen, Bang? Islam, Bang, Islam. Silakan, Bang. Nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik, yuk. Oke, Bang. Tunggu, Bang, ya. Saya bantu nyalakan kamera dari sini ya. Oh, coba sekali lagi, coba. Nyalakan lagi. Oke, Ozil. Oke, Bang. Oke, sekali lagi nih saya konfirmasi. Islam atau Kristen? Islam, Bang, Islam. Islam. Iya, Bang. Gimana, baik, Bang? Sehat, Kabar Bang? baik. Gimana kabar di sana? Oh, baik, Bang. Baik, oke. Jadi saya ini ingin menyadarkan umat Islam bahwa Muhammad itu adalah seorang yang berdosa, yang tidak pantas untuk diikuti. Kok gitu, Bang? Dari Nah, mana itu, Bang? kalau orang berdosa masa mau diikuti gimana? Mbak, tapi Anda akui nggak bahwa Muhammad itu adalah seorang yang berdosa? Oh, enggak, Bang. Nah, tidak mengakui. Tidak mengakui. Oke. Ya, Bang. Oke, apakah di situ ada Al-Qur'an? Quran, ada, Bang. Ada. Bisa dibukakan Quran surat Muhammad ayat yang ke-19? Abang aja, Bang, yang bukain, Bang. Baik, saya bukakan ya. Quran surat Muhammad ayat yang ke-19. Dikatakan di sini, maka ketahuilah wahai Nabi bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Menurut ayat ini Muhammad disuruh memohonkan ampun atas dosanya, betul? Ya, Bang. Berarti dia berdosa atau tidak? Ya, kalau manusia berdosa, Bang. Muhammad manusia atau tidak? Manusia, Bang. Berarti dia berdosa atau tidak? Ya, adalah. Adalah. Tadi katanya tidak berdosa. Sekarang setelah ditunjukkan ayat Quran dia berdosa. Udah dimaafin, Bang. Allah, Intinya Muhammad menurut ayat ini adalah seorang yang berdosa, betul?
Nggak tahu juga bang. Oh, nggak tahu juga. Jadi begini ya, Osil. Kalau kita membaca Al-Quran, sosok di dalam Al-Quran yang suci itu adalah Ibnu Maryam, Isa putra Maryam. Iya bang. Nah, manakah yang lebih pantas diikuti, yang berdosa atau yang suci? Yang tak berdosa lah bang. Iya, yang suci. Makanya umat muslim, kalian itu harus bertobat dan datang kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Yesuslah yang suci, yang tidak berdosa. Dikatakan di dalam Injil apa? Tipu tidak ada di dalam mulutnya. Dia adalah seorang yang tidak bercacat celah. Makanya kita harus mengikuti, menjadikan Yesus sebagai suri tauladan kita, sebagai pemimpin, sebagai junjungan kita. Bukan malah menjadikan Muhammad sebagai pimpinan junjungan kita. Karena dia adalah seorang yang berdosa. Bang, Yesus itu Isa bukan bang? Isa itu adalah sosok Yesus yang ingin dipalsukan oleh Muhammad. Makanya difitnah bahwa Isa menyembah Allah, Isa lari dari penyaliban, malah digantikan nama orang lain. Makanya mari mencari sosok Isa yang sejati, Isa yang benar, yaitu yang ada di dalam Injil, yaitu Yesus. Begitu. Jadi Bang Ozil, bagaimana? Apakah di hatimu atau apakah hatimu terbuka ingin mengikuti sosok yang tidak berdosa? Maksudnya gimana bang? Mengikuti doang bang? Mengikuti itu maksudnya meneladani, menjadikannya sebagai suri tauladan, ajarannya Anda ikuti. Jangan malah ngikutin ajaran seorang berdosa seperti Muhammad. Akhirnya apa? Kalian minum kencing onta, kalian cium-cium batu di Arab. Itu akibat. Kalau kencing onta itu kan diminum sunnah bang. Enggak, jangan bahas kencing onta dulu. Gini, tadi Anda sudah mengaku loh bahwa lebih baik kita mengikuti orang yang suci ketimbang mengikuti orang yang berdosa. Betul? Betul? Betul bang. Oke, sekarang gimana? Maukah membuka hatimu untuk menerima orang yang suci yaitu Yesus dan meninggalkan orang yang berdosa yaitu Muhammad? Oh, enggak lah bang. Berarti kamu masih senang ngikutin orang berdosa. Kenapa Anda nekat? Kenapa Anda nekat ngikutin orang berdosa? Karena roh Muhammad atau spirit Islam masih ada di dalam dirimu. Karena kalian senang ngikutin yang dosa-dosa. Gimana? Yesus itu pernah nikah belum sih bang? Nggak dengar, coba ulangin. Yesus itu udah pernah nikah belum bang? Tidak ada di dalam Injil mengatakan bahwa Yesus menikah. Tidak ada. Mau tanya bang, surga Islam sama Kristen apa aja bang? Kalau surga di dalam Kristen itu adalah keadaan di mana manusia kembali kepada fitrahnya, hidup bersama dengan Sang Pencipta sampai selama-lamanya. Bagaimana keadaan persisnya? Kita tidak pernah tahu. Yang jelas dikatakan di situ bahwa Tuhan akan menghapus segala air mata dan dari mata mereka, sehingga kematian tidak akan ada lagi. Mereka hidup sampai selama-lamanya menyembah kepada Dia yang telah menjadikan mereka. Itu ayat di dalam Bible. Keadaannya kurang lebih ringkas seperti itu. Saudara bang, kalau di surga Kristen itu ketemu nggak sanak saudara, istri, anak? Ya begini, kita sebenarnya ya gambaran persisnya itu kita tidak pernah tahu karena saya tidak pernah ke sana. Yang jelas yang digambarkan di dalam Injil, mereka akan dikumpulkan. Mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang percaya. Tergantung saudara kita apakah mereka termasuk dalam hitungan orang-orang yang percaya atau tidak. Kalau mereka masuk dalam golongan orang-orang percaya berarti tentu akan bertemu. Nah, tetapi intinya keadaannya di sana adalah bagaimana mereka akan menyembah kepada Dia sampai selama-lamanya. Itu berbeda dengan surga di dalam Islam. Kalau surga di dalam Islam, mereka akan kawin sampai 70 tahun. Surganya Islam bang. Iya, surganya Islam itu adalah di situ pria-pria melakukan hubungan badan
tak putus-putus sampai 70 tahun. Wah, itulah surga Islam. Ya karena apa? Karena ya isi kepalanya Muhammad, maksudnya buah pikir Muhammad lah yang menjadi ayat Al-Quran. Karena Al-Quran tiada lain, tiada bukan, isinya sebagian adalah ide-ide atau pikiran-pikirannya Muhammad. Begitu. Gitu Bang ya. Iya, Al-Quran sendiri mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu tiada lain adalah perkataannya Muhammad. Tapi abang meyakini surga itu Bang, ada Bang? Ya, kalau misalnya Tuhan Yesus tidak bangkit, maka surga itu menjadi omong kosong belaka. Tetapi karena Yesus bangkit, maka apa yang dikatakan tentang Yesus, tentang dunia akhirat, tentang surga, tentang neraka, itu menjadi bisa dipercaya. Begitu. Kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa hal-hal yang kosmik yang demikian itu memang sungguh benar ada. Begitu. Sementara di dalam agama Islam, cerita-cerita surga, neraka, dan hidup akhirat itu hanya dongeng semata. Karena apa? Karena yang menceritakan tentang itu sekarang ada di kuburan. Tapi Islam itu kan udah dijamin Bang, surga Bang. Tidak benar. Muhammad mengatakan bahwasanya dirinya tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap dia, apalagi terhadap pengikutnya. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Ahqaf. Gimana? Asal jangan nggak musyrik bisa masuk surga kan? Kata abang kan? Menurut Muhammad, asal tidak menyekutukan Allah, masuk surga dia, walaupun berzina, walaupun mencuri. Berarti enak dong Bang? Ya enak dalam kesesatan gimana? Apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya sungguh luaslah dan lebarlah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang melaluinya, masuk melaluinya. Tetapi sungguh sempitlah pintu yang menuju kepada hidup dan sedikit orang yang masuk ke dalamnya. Artinya apa? Pintu kepada kebinasaan itu memang luas. Makanya enak. Karena apa? Bikin dosa tiap hari tidak masalah. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Makanya saya bilang, inilah ajaran sesat. Tapi itu kan manusia itu pasti berdosa Bang. Makanya manusia begini. Karena kita itu adalah manusia yang berdosa, maka jangan contoh manusia berdosa lainnya. Harus contoh manusia yang sejati. Manusia yang sejati-sejatinya itu adalah gambar daripada dia. Makanya di dalam Bible dikatakan apa? Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Jadi sejatinya manusia itu adalah pengejawantahan daripada dia. Citra daripada sang pencipta. Jadi kita ini sebenarnya citra Bang. Citra daripada sang pencipta. Tetapi gambar atau citra kita ini sudah rusak. Karena apa? Karena kita jatuh ke dalam dosa. Nah, makanya untuk memulihkan kembali keadaan manusia seperti semula, maka kita harus menjadi seperti Yesus. Hidup di dalam ketaatan dan kesolehan, hidup sampai setia sampai mati untuk tidak berbuat dosa. Makanya kita harus datang kepada Yesus, mengikut apa yang Yesus ajarkan. Jangan malah ngikutin Muhammad. Kalau kita ngikutin Muhammad, ya seperti itu. Yesus, Bang. Yang penting tidak musyrik. Nah. Ajaran Yesus yang nggak makan babi, tapi dimakan sama orang Kristen, Bang. Gimana tuh, Bang? Baik, saya jawab ya, saya jawab. Gini, Bang. Begini. Kalau Anda baca Bible, itu jelas sekali di dalam Bible itu memang ada hukum kesehatan. Hukum kesehatan itu adalah hukum bagaimana apa-apa saja yang bisa dimakan, yang tidak bisa dimakan. Babi itu termasuk, Bang. Tapi bukan hanya babi saja. Termasuk juga di situ kuda. Yeah. Kuda juga tidak bisa dimakan. Nah, saya menjadi heran dengan umat muslim. Kalian berbangga-bangga tidak makan babi, tapi kalian makan kuda, makan onta. Sama saja, Bang. Tapi itu hukum kesehatan. Supaya apa? Supaya kita hidup bersih. Tidak sama seperti bangsa-bangsa lain. Seperti itu. Tapi, Bang, kalau Anda katakan Islam itu dilarang makan babi. Tidak. Islam boleh makan babi.
Iya, berarti boleh. Gimana? Dan sekarang bang, mana ada kepepet bang? Udah ada, tinggal intinya orang Islam boleh makan babi, betul? Iya. Iya, boleh makan babi. Tapi intinya jangan melebar kemana-mana lah bang gini. Anda tidak makan babi, itu baik. Ya. Ya kan? Sekarang begini, yang saya tanyakan kepada Anda, apakah Anda masih mau terus-menerus hidup mengikuti orang berdosa, yaitu Muhammad? Berdosanya di mana sih bang, Muhammad itu bang? Nggak ngerti bang. Ya banyak dosanya, gimana? Dosa-dosa Muhammad itu sangat banyak. Bahkan dia, saya kasih contoh. Ya. Muhammad itu digambarkan di dalam Al-Quran sebagai orang yang mencueki orang-orang yang miskin, buta. Bahkan Muhammad itu, mukanya itu, kalau lihat orang buta, orang miskin, sepet mukanya. Muram dia mukanya. Karena apa? Ya, karena tidak ada duitnya. Gimana? Di dalam surat Abasa, ayat yang pertama, Abasa wa tawalla. Telah datang kepadamu seorang buta. Pernah dengar ayat itu? Pernah. Nah, lalu Muhammad berwajah masam. Karena seorang buta datang kepadanya. Tetapi jikalau pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang kaya datang kepada Muhammad, maka Muhammad segera melayani mereka. Itu dalam hadis bang. Bagaimana? Itu di dalam hadis. Bukan hadis, di dalam Al-Quran. Surat Jadi apa bang? intinya begini, Kang Osil, Osil. Intinya, kalau Anda membuka hati dan pikiran Anda, maka Anda akan meninggalkan Muhammad. Dan kemudian Anda akan datang kepada Kristus Yesus yang hidup. Supaya apa? Supaya dia memberikan pencerahan kepadamu. Apa kata Tuhan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi di tempat aku bang, mayoritas Islam semua bang. Anda mayoritas Islam. Ya nggak usah ikutin mereka, gimana? Bang, nggak ada bahas Kristen bang. Di depan juga ada. Sebentar. Anda benar-benar Islam kan? Islam bang. Coba Anda bacakan dulu surat dalam Al-Quran, coba. Surat apa bang? Ya surat apa saja yang Anda hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Oke, sudah ya. Jadi begini. Kenapa Anda harus ikut-ikut orang? Kan sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus. Begitu lebar dan luas pintu untuk menuju kebinasaan. Dan orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalamnya. Tetapi sempit dan kecillah pintu yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang masuk ke dalamnya. Mengapa Anda nekat mengikuti orang banyak? Bukan bang, kita kan dari like bang. Udah tertanam keislaman kita. Iya, bang. justru itulah yang harus Anda rubah. Walaupun itu sudah ditanamkan dari kecil, bukan berarti itu yang benar. Tapi sisi baiknya Kristen saya belum pernah lihat bang. Ya Anda bagaimana mau lihat sisi kebaikan dalam Kristen? Orang spirit Muhammad saja masih ada di diri Anda. Kan sudah saya bilang, tinggalin Muhammad dulu. Gini loh, kalau Anda mau lihat, kalau pakai kacamata ketutup, itu Anda tidak akan bisa melihat. Anda tidak akan bisa melihat cahaya dan kebenaran pada Yesus selama Anda mengikuti Muhammad. Makanya Muhammadnya ditinggalin dulu, baru Anda melihat kepada kebenaran. Begitu. Ya? Oke? Bang, abang di mana bang? Di Amerika bang ya? Ini Anda lari kemana-mana, lompat ke sana ke sini. Tinggal di Amerika bang. Saya di Amerika, betul. Kenapa nggak ke Indonesia aja bang? Saya bolak-balik. Kenapa nggak? Saya bolak-balik. Saya bolak-balik dari Jakarta, dari sini ke Jakarta, dari Jakarta ke sini. Tapi aku pernah dengar abang berdebat sama Kristen ya bang ya? Bang, berdebat itu adalah hal yang biasa. Berdebat itu akan menghasilkan sesuatu kesimpulan mana yang benar.
Kenapa terjadi perdebatan? Karena terjadi sebuah beda pandang. Maka dengan adanya perdebatan itu kita ambil positifnya. Yang nggak boleh itu baku hantam. Enggak, Kalau baku gitu, debat, Bang, saya kasih tahu. Berdebat itu hal yang baik. Yang nggak baik itu adalah baku hantam, saling pukul, itu nggak boleh. Nah, ini spirit inilah yang ada di dalam agama Islam. Kalau ada orang mengajak Islam berdebat, Islam bawaannya apa? Pengen mukul. Itu memang faktanya. Selama ini apa? Ketika agama Islam dipertanyakan, ketika orang mempertanyakan agama Islam, orang Islam ngapain? Demo bersilit-silit di Monas. Alirannya Bang, beda Bang. Abang juga alirannya kan beda-beda. Dikit-dikit darah halal. Kan begitu yang kalian lakukan. Ya? Kayak abang aja nih alirannya beda-beda ya kan? Pasti kan di Islam juga alirannya beda-beda, Bang. Iya, kan nggak semuanya Bang, makanya. Itu kan oknum Bang. Nggak semua oknum. Oknum kok banyak. Oknum itu 1, 2, 3, 4. Oknum kok semuanya, gimana? Bang, saya pernah dengar ya. Saya pernah berdebat kopi darat begitu. Ya. Itu waktu itu yang menonton sekitar 300 orang Islam. Pada waktu itu dalam perdebatan itu lawan debat saya yang muslim itu dia udah keok. Akhirnya apa? Moderatornya malah jadi lawan debat saya. Moderatornya yang harusnya dia menengahi. Karena moderatornya muslim, dia akan membela muslimnya lawan debat saya. Malah dia yang jadi debat dengan saya. Lalu apa kata penonton? Takbir, Allah. Buset ini. Masa debat saya diteriakin Allah Akbar? Makanya Bang, mulai dari situ saya tidak mau lagi debat offline dengan muslim. Karena apa? Muslim tidak bisa nerima omongan. Langsung terbakar teriak darah halal. Gimana? Enggak juga Bang. Iya, enggak juga. Cuman Anda, oknum. Justru yang enggak seperti itu adalah oknum. Nanti kita ngatur Bang, jangan sampai Oke lah, intinya saya sudah sampaikan itu tadi kepada Anda. Mungkin malam hari ini Anda, makasih Elmantro begini. Mungkin malam hari ini Anda belum bisa menerima itu, tapi nanti satu waktu pasti nanti saya percaya bahwa firman itu tidak akan kembali kepada dia dengan sia-sia, tetapi firman itu akan bekerja di hatimu, entah kapan itu pasti akan merubah dirimu suatu saat nanti. Besok kalau Anda udah sakaratul maut, pasti Anda akan teringat dengan omongan saya. Iya ya, masa kita ini ngikutin orang berdosa. Oke lah ya gitu ya Bang ya. Hukum saya nggak ngerti Bang, benar Bang. Ya, tinggalin Muhammad dulu, kalau sudah meninggalkan Muhammad, ada nanti kelas PA, pendalaman Alkitab. Kayak gitu ya. Iya, karena Anda sudah nyaman dengan dosa. Itulah keadaan yang berbahaya. Ya. Oke, kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya. Terima kasih Bang ya. Sama-sama. Saya sama ya. Ya, itulah ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya mereka itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu orang berdosa. Dan mereka sudah mengakui bahwa Yesus adalah orang yang suci. Masalahnya mereka apa? Mereka tidak mau meninggalkan Muhammad. Karena apa? Karena mereka senang dengan dosa. Iya, karena dalam agama Islam itu kan yang penting tidak menyekutukan Allah. Padahal Allah adalah Tuhan karangan Muhammad juga. Tidak ada nabi-nabi yang terdahulu mereka mengenal Allah. Nggak ada. Nabi siapa yang mengenal Allah? Allah tiada lain adalah Tuhan negeri Mekah yang disembah kaum keluarga Muhammad. Oke, kita kasih naik ada Ahmad Karim. Selamat malam Ahmad Karim. Ya, selamat malam. Silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Saya tanya dulu Bang, Anda Muslim? Alhamdulillah saya Muslim. Sudah menyimak dari tadi Bang? Baru. Oh baru datang. Baik. Katanya Nabi. Baik. Bagaimana? Apakah Anda ada niat untuk meninggalkan Muhammad dan datang kepada Yesus?
Wah, masa mau ditelan bulat-bulat, Bang, jelasin lah. Kenapa harus Jelaskan. tidak? Baik, kita jelaskan ya, Bang ya. Kita jelaskan. Saya mau tanya dulu nih, Bang, sama Anda. Mana yang lebih pantas untuk diikuti? Seorang yang berdosa atau seorang yang tidak berdosa? Yang tidak berdosa dong. Yang tidak berdosa. Apakah Muhammad seorang yang berdosa? Kalau memang dia berdosa, mana dosanya? Dosa apa yang dia pernah buat? Sebelum ke situ dulu, apakah Muhammad orang yang berdosa? Tidak. Tidak. Baik, saya tunjukkan satu ayat kepada Anda. Karena orang muslim ini teman-teman sudah dididik oleh ustadz-ustadznya. Jangan sampai ketahuan kalau Nabi kita berdosa. Kalau sampai ketahuan Nabi kita berdosa, bubar umat ini. Kalau umat ini bubar, bagaimanalah nasib kita? Nih ya, saya balikin kamera saya. Kita sadarkan saudara-saudara kita ini dari mengikuti orang berdosa. Lihat Bang ya, ini ada di dalam Quran surat Muhammad ayat yang ke-19. Apa dikatakan di sini? Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah selain Allah. Dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Walaupun penutupnya nggak nyambung sama ayat ininya. Jadi premis pertama, premis kedua, premis ketiga itu sering nggak nyambung. Ya, memang Al-Quran sering begini. Tapi kita fokus ke situ. Yang kita tanyakan di sini adalah, di sini jelaskan Muhammad disuruh memohon ampunan atas dosanya, betul? Betul. Nah, berarti menurut ayat ini Muhammad berdosa tidak? Tidak. Kalau ada dosanya, tunjukkan mana dosanya yang pernah dilakuin. Oke, coba kita lihat tafsirnya ya. Lihat tafsirnya nih. Di dalam tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Ketahuilah wahai Nabi, bahwa tidak ada Tuhan sesembahan yang hak kecuali Allah. Maka mohonlah ampunan kepada Allah atas dosamu. Dan mohonkanlah ampunan kepada Allah atas dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Perhatikan. Mohonkanlah ampunan atas dosamu. Dosa siapa? Muhammad sallallahu. Berarti Muhammad ada dosa? Dosa apa dulu? Mana dosanya yang pernah dilakuin? Berarti Muhammad ada dosa atau tidak, Bang Karim? Iya, dia itu dikatakan di situ dosamu. Apakah dia melakukan dosa? Ya belum tentu kan. Lah kalau tidak melakukan dosa ngapain disuruh mohon ampun atas dosamu? Ini bagaimana pola pikir orang Islam? Makanya kepala jangan dibentur-benturin ke ubin. Gimana sih? Ini loh, mohonlah ampunan kepada Allah atas dosamu. Berarti Muhammad ada dosa, betul? Mana dosanya kamu ini? Bullshit dah. Baik. Mana dosanya Muhammad? Kita kasih lihat dosa Muhammad di dalam Al-Qur'an. Ini ada dosa. Aku sekarang ini ada dosa atau tidak? Sebentar, sabar. Jangan lari ke dirimu. Kita mau bahas Muhammad, ya. Di dalam surat Abasa, ya. Nih, kita kasih tunjuk ya, dosa Muhammad di dalam Al-Qur'an. Perhatikan. Ini surat Abasa ayat yang pertama, Abasa wa tawalla ya. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosanya, atau dia ingin mendapatkan pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, siapa ini? Orang-orang kaya, pembesar-pembesar Quraisy. Ya. Siapa itu orang-orang yang merasa dirinya serba cukup? Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup itu adalah para pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang berduit. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayani. Nah, menurut ayat Al-Quran, salah satu dosa Muhammad adalah dia ini mata duitan. Iya, karena kalau ada orang buta, tidak punya duit, datang kepada Muhammad, muka Muhammad masam. Ini loh, dia masam mukanya, saudara-saudara lihat nih. Nih, Muhammad dikatakan, dia Muhammad bermuka masam. Emang bermuka masam udah dosa? Duh. Baik, saya balikan dulu kamera saya. Saya balikan dulu kamera saya ya. Balik dulu kamera saya. Baik. Berut aja kok berdosa. Gitu. Dengarkan.
Ketika ada seorang ulama, lalu datanglah orang miskin kepadanya untuk mendapatkan pengajaran. Lalu wajah ulama itu muram, masam, sepet, dan dia membalingkan mukanya. Dia tidak memberikan pengajaran kepada orang miskin tersebut, orang buta tersebut. Tapi kalau ada pembesar-pembesar Quraisy sini, kamu jangan lihat di muka masamnya saja. Kalau kamu hanya melihat di muka masam saja, berarti pikiranmu sempit. Tahu nggak kamu di balik itu apa? Ada sifat-sifat rakus, ada sifat-sifat hamba uang di situ. Makanya kalau ada seorang ulama maupun seorang pendeta, kalau dia berwajah masam kepada jamaatnya yang miskin, jangan cuman muka masamnya itu. Ada sesuatu yang besar, yang lebih dahsyat, yang sangat-sangat di situ tidak baik. Apa? Berarti dia telah menjadi hamba uang. Berarti dia itu adalah pengikut iblis. Karena apa? Karena dia lebih mementingkan uang daripada keselamatan seseorang. Banyaknya asumsimu. Kok asumsi sih gimana? Tunjukkan di situ ada kata dosa di situ. Dosa. Nabi Gimana sih? Kita masa dibilang berdosa. Mau saya tunjukkan dosa-dosa yang lain? Silakan. Oke, baik. Nah. Anda tahu tidak bahwa pernah ada seorang, gini, saya tanya dulu, Anda punya istri? Belum, aku belum nikah. Belum nikah. Nih, saya kasih umpama saja. Kalau ada seorang suami, dia memiliki istri. Lalu di dalam rumah itu ada pria lain. Nah. Lalu laki-lakinya itu cemburu, suaminya perempuan itu cemburu. Cemburu dia. Menurut Muhammad, bagaimana cara supaya suami dari perempuan ini tidak cemburu? Supaya tidak cemburu, maka istrinya harus menyusui laki-laki lain tersebut. Menurut Anda, sebentar, tenang. Menurut Anda, orang yang menyuruh melakukan seperti itu berdosa atau tidak? Sekalian ayatnya aja lah. Mana? Kita tunjuk ayatnya ya. Baik, kita sadarkan saudara-saudara kita ini teman-teman dari mengikuti Muhammad ya. Semoga orang-orang yang berpikir akan merubah hatinya dan membuka hatinya kepada kebenaran ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda ya. Nih, hadis tentang saya balikan ya kameranya. Mengenai hadis Muhammad menyuruh perempuan menyusui laki-laki yang bukan suaminya. Perhatikan. Hadis. Wah, hadis. Anda tidak percaya lagi dengan hadis? Ada hadis palsu, Bang. Oh, hadis ada palsu. Hadis palsu. Ada nggak perkataan hadis semua dipercaya? Ada nggak? Baik ya. Ini hadisnya ya. Hadisnya ada di dalam riwayat Muslim. Pertanyaan saya, apakah hadis riwayat Muslim itu hadis palsu? Jangan lari, Bang. Jangan lari. Apakah hadis riwayat Muslim itu hadis palsu? Riwayat Muslim. Saya bacakan ya. Nah, hadis riwayat Muslim kok tidak sahih? Hadis riwayat Muslim kok tidak sahih? Bukan cuma satu, ada banyak nih. Saya bacakan. Perhatikan. Dari Aisyah, bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, anak perempuan Suhail, datang kepada Nabi dan berkata, sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana pada umumnya orang dewasa. Dan dia berada di dalam rumah kami. Sedangkan aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah, suamiku, ya, ada kecemburuan. Berkenaan dengan hal itu, bagaimanakah yang demikian itu? Nabi menjawab, susuilah dia. Disuruh menyusui, maka kamu menjadi haram kepadanya dan hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah, suamimu. Lalu sahlah pulang. Kemudian dia berkata, sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah, suamiku. Ini ajaran menyusui pria lain. Masih kurang hadisnya. Tambah lagi. Dari Zainab binti Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk rumahmu.
yang aku sendiri tidak menyukai ia masuk rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini telah dewasa. Sedangkan pada diri Abu Huzaifah ada sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, susuilah dia sehingga ia boleh keluar masuk rumah. Itu apa ini? Perkataan siapa? Kok perkataan siapa ini? Jelas-jelas hadisnya gimana? Perkataan siapa? Iya, yang nulis siapa? Oke, sebelum kita tenang. Sebelum kita ke masalah yang nulis siapa, nanti bahasan kita panjang lebar lagi. Saya sudah pernah bilang begini. Jika seorang muslim mempelajari hadis, maka sebentar lagi dia akan panggil tukang loak. Untuk apa? Untuk mengangkat hadis itu dari rumahnya. Bis. Hadis itu kan perkataan orang biasa. Orang biasa tidak luput dari kesalahan. Iya, makanya saya bilang hadis-hadis seperti itu sebentar lagi akan diangkut oleh tukang loak. Betul? Asumsi apa lagi? Asumsi lagi sih. Berarti kamu memalsukan hadis-hadis itu, betul? Tidak. Nggak dimalsukan, tapi diterima. Gimana sih? Udah, intinya begini. Saya mau sampaikan kepada kamu begini. Saya tidak capek-capeknya nih memberitakan kebenaran kepada kalian. Intinya, Bang, kalau Anda membuka hati dan pikiranmu, seperti pertanyaan saya yang nomor 1. Mana yang lebih pantas diikuti? Orang berdosa atau orang yang tidak berdosa? Anda sudah jawab orang yang tidak berdosa. Nah, sekarang, Muhammad sudah jelas digambarkan sebagai orang yang berdosa. Apakah Anda masih mau mengikuti Muhammad? Masih lah. Sungguh nekat yangnya. Oke, kalau begitu coba. Tenang, saya bacakan dulu ayat ini. Dan mereka itu adalah orang-orang yang nekat lagi nyata. Yang sekalipun engkau memberitakan kebenaran kepadanya, mereka akan mengingkarinya. Dan tiadalah mereka itu, melainkan tempat mereka itu adalah neraka jahanam. Nah, gimana? Intinya begini ya, Ahmad Karim, saya mau memberitahukan kepada kamu tentang kebenaran, yaitu Yesus. Makanya saya mau tanya kebenaran Yesus. Silakan. Yesus tidak diikuti sebagai apa dulu? Kita harus menjadikan Yesus sebagai suri tauladan, pemimpin junjungan kita. Supaya apa? Supaya ya, kenapa Anda tidak mau? Anda tidak mau. Anda lebih senang ikutin Muhammad karena apa? Karena nanti gampang. Yang penting ucap syahadat. Dua-dua boleh toh? Gimana kan? Diikuti dua-duanya boleh kan? Tidak mungkin mengikuti dua-duanya. Karena apa? Karena ajaran Tuhan Yesus dengan ajaran Muhammad itu bertolak belakang. Diikuti sebagai pemimpin, bukan sebagai Tuhan kan? Betul? Makanya kalau kita bahas ini lagi, mengikuti sebagai Tuhan, mengikuti sebagai pemimpin. Anda ini termasuk orang-orang yang tidak pernah menonton channel saya. Sebentar, saya kutip nih, saya kutip. Kalau ada seseorang yang mengikuti taat, patuh, tunduk kepada hawa nafsunya, menurut Al-Quran, maka dia mengikuti hawa nafsu itu sebagai Tuhannya atau tidak? Tidaklah. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Anda tidak mengerti maksudnya Tuhan itu apa. Nih, saya tunjukkan Quran surat Al-Jatsiyah ayat 23. Kalau Anda mengikuti sesuatu, taat, patuh, dikuasai oleh dia, itu artinya Anda ikuti dia sebagai Tuhan. Gimana Anda ini? Nih, sebentar, saya balikin. Anda ini tidak tahu ayat Al-Quran gimana. Mengikuti sesuatu, takluk tunduk kepadanya, itu mengikuti sebagai Tuhan artinya. Nih, surat Al-Jatsiyah ayat 23. Coba kamu yang baca. Bacalah, aku kurang fasih membaca ini. Tahukah kamu, wahai Nabi Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Makanya tidak diikuti nafsunya. Ya, artinya kalau mengikuti hawa nafsunya, berarti mengikuti hawa nafsunya sebagai Tuhan, betul? Nah. Iya. Kalian pun umat muslim mengikuti Muhammad sebagai Tuhan kalian. Makanya jangan ikuti dia, jangan jadikan Muhammad sebagai Tuhanmu. Yang harus dijadikan Tuhanmu itu adalah Yesus. Ya sudah, sekarang gini saja.
Intinya, kamu membuat dirimu mengikuti, taat, patuh, tunduk kepada Muhammad. Sehingga kamu sebagai nabi. Ya, sebagai nabi. Itu menurut Quran sebagai Tuhanmu, karena kamu telah memperlakukan dia seperti hawa nafsumu. Ya udah, belajar lagi sana. Nanti lagi ya. Selamat malam. Terima kasih deh. Sama-sama. Semoga kamu tercerahkan suatu saat besok. Jadi Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok, ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran, begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus. Hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, napasnya terenggah-enggah, begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terangan berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian, begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk, ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus. Tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada
kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan, begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan, gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras. Semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.